Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan. Saya berasal dari lokal SIB. Di sini saya akan menampilkan tugas dari Pak Amir yang tentang filsafat. Yang pertama adalah apa yang Anda pahami tentang filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mencakup dunia atau konsep rasional mengenai keseluruhan alam semesta, nilai-nilai, dan pandangan hidup manusia. Itu saya ambil dari jurnal Abbas Hamami 1982. B. Mengapa manusia harus berpikir filsafat dan apa manfaatnya? Mengapa manusia harus berpikir filsafat? Itu adalah upaya manusia untuk memahami secara radikal dan integrasi serta sistematik mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya, sejauhnya yang dapat dicapai akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya telah mencapai pengetahuan tersebut. Itu diambil dari Dr. H.M. Zainuddin MA 2013. Manfaatnya berfilsafat agar membantu manusia terbebas dari belenggu cara berpikir mistis dan dogma dan membantu dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga dapat memperoleh kebenaran yang lebih jelas. Repositori itu dari Uhamka. C. Bagaimana cara agar kita manusia berpikir filsafat atau filosofis? Bagaimana berpikir universal artinya berpikir secara luas dan mencakup semua aspek yang relevan, dan juga harus berpikir menggunakan akal sehat dan dapat diterima dengan logis ataupun yang dibenarkan. Jurnal tersebut diambil dari Saudara Jo Rostam. 2. Yang A. Mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran? Itu yang disebabkan ada beberapa faktor yang menyebabkan dunia barat mengalami kemunduran. Yang pertama adalah fanatisme yang berlebihan pada agama yang menutup jalan bagi filsafat. Kedua, agama Kristen yang mengarahkan filsafat untuk menjadi alat pembenaran agama. Ketiga, adanya peraturan gereja yang membatasi perkembangan filsafat. Jurnal yang dikeluarkan oleh Zuzuna Saputri. B. Mengapa filsafat di belahan dunia timur atau Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat? Mungkin ada juga beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, karena pemikiran filsafat yang Yunani telah mendorong perkembangan filsafat Islam seperti Al-Kindi dan Al-Razi. 2. Kondisi sosial yang mendukung perkembangan filsafat. 3. Pengaruh lingkungan yang terhadap para filsuf yang mengetahui perkembangan filsafat Islam itu juga mempengaruhinya. Jurnal dikeluarkan oleh Sri Wahyuni 2021. Yang selanjutnya, bagaimana cara dunia yang di barat bisa bangkit dari keterpurukan? Mungkin itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, dunia barat telah belajar dari krisis-krisis sebelumnya dan mengadaptasi cara-cara untuk menghadapinya. 2. Kerjasama antar negara dan organisasi menjadi penting dalam menghadapi krisis. Itu yang dikeluarkan oleh jurnalnya oleh John Al-Insinia, yaitu The Aida. Yang selanjutnya, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Renaissance dan Al-Furud? Dari Renaissance dan Al-Qurun atau pencerahan, kita belajar pentingnya nilai-nilai seperti pengetahuan, kebebasan berpikir, rasionalisme, atau humanisme, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kedua periode ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam cara berpikir berpendidikan terhadap pengetahuan dapat bahwa dengan memanfaatkan potensi manusia melalui pendidikan pemikiran. Dengan memanfaat potensi manusia melalui pendidikan pemikiran kritis dan kebebasan dapat mencapai kemajuan dan inovasi signifikan. Ini jurnal yang diambil dari History of Press and Philosophy oleh Waston Russell
Selanjutnya, jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kedudukan filsafat dalam Islam dan perspektif yang membolehkan filsafat dan tidak yang memperbolehkan filsafat. Yang memperbolehkan filsafat adalah penggunaan akal. Pendukung Islam menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Mereka merujuk pada banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong umat untuk berpikir dan merenung. 2. Integrasi dengan ilmu pengetahuan. Para cendekiawan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd berusaha mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Selanjutnya, pembangunan peradaban Islam, filsafat dipandang sebagai alat untuk memperkaya pemikiran dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya memperkuat peradaban Islam. Jurnal diambil dari Islamic Philosophy and the Science of Nature oleh Zaid Hussein Nasr. Diterbitkan pada tahun 1987. Selanjutnya, ini yang menolak perspektif dalam pandangan Islam. Potensi penyimpangan. Penolakan filsafat khawatir bahwa filsafat dalam mengarahkan pada penafsiran yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Mereka menganggap bahwa filsafat Yunani yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran manusia dan membawa pemikiran yang bertentangan dengan wahyu. Selanjutnya, prioritas wahyu atau Al-Quran dan hadis adalah sumber utama pengetahuan hukum. Mengandalkan akal manusia seperti alam filsafat dianggap kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan wahyu Allah. Selanjutnya, kalau secara konflik, ada sejarah konflik antara pemilik filsafat dengan ulama ortodok, seperti yang terlihat dalam kritik Al-Ghazali terhadap filsafat dalam karyanya Tahlil al-Falasifah, Keracunan Fara'il Shalab. Itu jurnal yang dikeluarkan oleh The Philosopher and oleh Ghazali Journal Islamic Study tahun 1991. Selanjutnya, 5. Mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati? Mungkin ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa kita harus menjaga kualitas akal dan hati. Pertama, mungkin karena melalui akal manusia bisa lebih hidup baik dan bermartabat dalam diri manusia, di mana melalui akal dapat berpikir, memahami, merenungkan, percaya atau tidak percaya, memahami, mengingat, menganalisis, merencanakan, menciptakan ide, memutuskan, belajar, menyimpan pengetahuan, bertanya, pemecahan masalah. Pemrosesan dapat penyaringan informasi yang dikumpulkan oleh berbagai cara. Adapun beberapa bentuk sebagai untuk menyedihkan perasaan seseorang maupun apa yang diinginkan. Jadi, akal kompleks pikiran, perasaan, dan keinginan batin, sehingga ketika akal dan hati itu diberikan hal yang positif, maka akan terjadi sesuatu yang positif. Dan apabila sebaliknya, jika akal dan hati tidak diberikan dengan hal yang positif, maka itu juga membuat pemikiran akan menjadi kotor. Dikeluarkan oleh Haji Rahmat Wibowo Sumardo LCMA tahun 2022. Selanjutnya, bagaimana agar cara menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati? Cara menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati ada potensi buruk dalam jiwa manusia adalah ketika dikotori dengan kejahatan atau hal-hal yang sudah dilarang dalam ajaran Islam. Berdasarkan surah Asy-Syam juz 30 dijelaskan pula bahwa menjaga kesucian yang menjadi hal terpenting sementara. Itu dalam Al-Quran yang disebutkan tentang alasan menjaga hati agar selalu bersih, yakni surah Asy-Syura ayat 88 sampai ayat 89 memberikan petunjuk bahwa hati manusia harus senantiasa bersih. Begitupun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jelaskan hati yang akan mempengaruhi jasad.
manusia, bersih atau kotornya hati manusia akan berdampak pada perilaku sehari-harinya. Dikeluarkan oleh Muhammad Ansyari pada tahun 2020. Karena jika akal dan hati manusia itu berpikiran positif, maka jasadnya akan dan kebiasaannya akan positif. Apabila hati, akal, dan pemikiran udah berpikiran kotor, itu akan menjerumuskan ke manusia ke tentang dapat melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian ada kata yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Saya Sal Gunawan, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.